Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sirul Alfian, NIM 1B022024, dan di sini saya berdiri untuk mempresentasikan hasil karya kelompok kami yang berjudul Kurikulum Inovatif bagi Siswa SMP kelas 7, di mana materi ini yang kami angkat adalah materi tentang keberagaman dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika dengan penerapan Project Based Learning yang kami terapkan di SMPN 13 Mataram. Dan di sini teman-teman bisa lihat sebelum produk ini digunakan, kami menampilkan panduan penggunaan bagi guru dan sebelah sana panduan penggunaan bagi siswa. Jadi sebelum teman-teman menggunakan produk ini, tentunya teman-teman harus baca dulu panduan penggunaannya. Dan latar belakang kami mengangkat proyek ini, yang pertama, pentingnya pendidikan karakter untuk persatuan bangsa. Yang kedua, tantangan abad ke-21 dengan mengedepankan teknologi, kolaborasi, dan kreativitas. Yang ketiga, perlunya pendekatan proyek atau pendekatan yang berbasis proyek dan teknologi di dalam proses pembelajaran. Dan adapun tujuan dari proyek ini, yang pertama, menumbuhkan sikap toleransi dan persatuan. Yang kedua, meningkatkan keterampilan 4C, yaitu critical thinking, creativity, communication, dan collaboration. Dan yang ketiga, integrasi teknologi dalam pendidikan Pancasila. Dan adapun 5 produk yang kami buat. Yang pertama adalah perangkat pembelajaran berbasis HOT. Yang kedua, bahan ajar digital interaktif. Yang ketiga, modul pembelajaran berbasis teknologi. Yang keempat, media pembelajaran digital. Dan yang kelima ada model asesmen autentik. Berikut ini perangkat pembelajaran berbasis HOT, di mana tadi topik yang sudah kami tentukan yaitu materi tentang keberagaman dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika, di mana durasi dalam pelajaran ini adalah 3 jam pelajaran, yang berarti kurang lebih 120 menit. Di mana elemen yang diangkat itu adalah elemen Bhinneka Tunggal Ika, dan ini capaiannya teman-teman bisa lihat. Nah, di sini bahan ajar kami, bahan ajar digital yang interaktif itu kami membuat PPT, di mana bahan ajar itu kami tuangkan di dalam produk berupa PPT dan bisa diakses secara luring maupun daring oleh siswa maupun guru. Gitu. Materi yang kami masukkan juga di dalam PPT ini sudah materi yang sudah sesuai dengan kurikulum, yang sudah sesuai yang ada pada buku ajar kelas 7. Nah, kayak ini. Dan berikutnya adapun modul pembelajaran berbasis teknologi. Di sini kami menyusunnya diperuntukkan untuk kelas 7, tentunya untuk materi keberagaman dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, di sini sudah jelas mulai dari target-target peserta didiknya, model pembelajarannya, metode pembelajarannya, pendekatannya seperti apa, terus kegiatan pembelajarannya setiap mulai dari pembukaan, inti, dan penutup itu sudah jelas di dalam ini. Dan media apa saja yang digunakan, sarana pembelajaran apa juga yang digunakan itu sudah tersedia. Di sini juga di dalam perancangan modul ini juga dibutuhkan di dalamnya itu penggunaan video pembelajaran yang berasal dari proyek YouTube, begitu, mohon maaf. Terus kuis tahunnya ini digunakan sebagai asesmen informatif kapan saja guru bisa gunakan. Terus Google Classroom di sini kami manfaatkan sebagai tempat pengumpulan tugas bagi peserta didik. Dan Canva PowerPoint di sini itu sebagai alat yang digunakan atau aplikasi yang digunakan peserta didik untuk
membuat produk akhirnya yang nanti akan kami jelaskan di belakang. Oke, ini adalah media pembelajaran yang sudah kami buat berupa video, Tapi kita terasa itulah makna Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Selama berpengalaman dan kekuatan, tapi bersatu sampai mendengar kesesatan, maka bersatu dengan dia. Oke, itu adalah media pembelajaran yang sudah kami buat berupa video edukasi, di mana di dalam video ini juga sudah terdapat pesan moral untuk selalu menjaga keberagaman karena berbeda itu indah. Nah, yang terakhir ada model asesmen autentik. Di sini teman-teman bisa lihat kami akan memerintahkan peserta didik itu berupa membuat proyek berupa poster digital yang tadi kami katakan bahwa ia akan memanfaatkan aplikasi Canva begitu. Dan di sini ketentuannya ada rubrik penilaian, teman-teman bisa lihat mulai dari pemahaman isi, kreativitasnya, kerjasama tim, keterampilan dan komunikasi serta refleksi diri juga akan dinilai di sini begitu. Nah, ini mulai peserta didik buat poster dengan tema bangga dalam keberagaman dan nanti akan dipresentasikan di depan teman-temannya. Nah, ini salah contoh produk yang dihasilkan oleh peserta didik. Nah, jadi kami merasa proyek ini berhasil karena menghadirkan pendekatan pembelajaran yang baru berupa yang relevan dengan kebutuhan abad 21 dengan mengintegrasikan teknologi di dalamnya dan menerapkan pembelajaran berbasis proyek atau project-based learning, sehingga peserta didik itu tidak hanya paham akan konsep tetapi juga ia bisa melatih kemampuannya, keterampilannya di dalam berpikir secara kritis, keterampilan di dalam mendesain suatu produk atau suatu poster itu, terus kolaborasinya dengan teman-teman untuk menambahkan elemen-elemen yang dia setujui secara bersama, dan komunikasinya bagaimana ia bisa berkomunikasi dengan baik untuk selalu mengedepankan nilai persatuan tanpa menyinggung teman yang ada di kelompok di dalam kelompok itu begitu. Sehingga melalui kegiatan membuat poster ini, siswa bisa menjadi lebih aktif, terlibat dan reflektif terhadap nilai-nilai persatuan begitu. Sehingga kurikulum ini secara nyata mendukung terbentuknya profil belajar Pancasila yang adaptif terhadap perkembangan zaman begitu. Oke, sekarang itu tadi yang sudah saya jelaskan. Untuk teman-teman, apakah ada yang ingin saya buka sesi diskusi. Nah, teman-teman yang ingin bertanya atau ingin apa, silahkan disampaikan. Oke, silahkan Satria. Oke, jadi terima kasih teman-teman ya tadi sampai penyampaiannya. Tadi saya lihat di sini produk yang dihasilkan itu dengan poster. Kenapa harus poster? Dan di sini teman-teman juga mengimplementasikan kurikulum ini di anak SMP kelas 7, yang dimana kita sama-sama tahu anak SMP kelas 7 di sini itu baru lulus SD dan pemahaman mereka kurang, walaupun di situ disampaikan bahwa mereka itu akan mengikuti tutorial dari YouTube dan juga apa itu sebagainya untuk diikuti agar dia itu paham untuk apa yang dibuat. Mengapa tidak membuat poster manual? Kenapa harus poster digital? Oke, baik. Terima kasih pertanyaan yang bagus dari Satria. Kenapa siswa kelas 7 ini diperintahkan untuk membuat poster digital? Karena di dalam proyek yang sudah kami susun ini, kami ingin menerapkan pendekatan
pembelajaran berbasis proyek atau project based learning dengan mengintegrasikan keterampilan abad 21, yaitu yang KC, critical thinking, berpikir kritis, kolaborasi, kreativitas, dan satu lagi komunikasi. Nah, jadi kami merasa dengan dia membuat produk berupa poster ini bisa mengintegrasikan, bisa mencapai tujuan dari pembelajaran abad 21 yang Aceh. Itu. Jadi tidak ada salahnya juga, bukan berarti kita menghalangi terhalang oleh karena dia kelas 7, karena dia baru ini, kita tidak bisa terhalang oleh itu. Dan karena ini proyeknya itu perangkat pembelajarannya berbasis HOTS, dan dia selain menganalisis, mengevaluasi, dia juga harus menciptanya itu berupa poster ini. Terima kasih. Ada lagi? Oke, baik, sepertinya tidak ada. Saya akhiri. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau perbuatan. Sekian dari saya, mewakili teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.